Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Faranzaidan dari kelas H HTN Fakultas Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sifat dan karakteristik hukum Islam. Ada beberapa sifat karakteristik hukum Islam, salah satunya yaitu sempurna. Sempurna dalam artian utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobal permasalahannya, kecuali hal-hal yang bersifat langgeng. Misalnya masalah peribadatan, perkawinan, perceraian, dan lain-lain. Yang kedua bersifat elastis. Elastis dalam artian mudah dibentuk dan mudah dikembalikan ke bentuk asalnya. Keelastisannya mencakup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi sesama manusia, juga tuntunan mengenai kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Yang ketiga bersifat universal. Universal memiliki arti global, artinya menyeluruh atau umum, berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia, bersifat melingkupi seluruh dunia. Ini berarti hukum Islam itu tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Bukti yang menunjukkan bahwa Islam itu mempunyai sifat universal atau tidak harus dikembalikan kepada Al-Quran. Universal hukum Islam ini dinyatakan oleh Al-Quran sendiri yang berbunyi pada Quran surat An-Nabiyah ayat 107. Yang keempat bersifat dinamis. Dinamis mempunyai arti dengan penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Kedinamisan hukum Islam bisa kita lihat pada dasar-dasar yang menjadi dasar yang pokok bagi hukum. Dasar dan pokok-pokok itulah yang menjadi sumber kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesukaran dalam menetapkan hukum Islam. Yang kelima sistematis, artinya mencerminkan sejumlah doktrinnya berkesinambungan dan berhubungan antara satu dengan yang lainnya secara logis atau secara nalar dapat dipahami. Dengan contoh, perintah sholat di dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat, dan perintah untuk makan dan minum diiringi dengan kalimat tetapi jangan berlebih-lebihan. Yang terakhir, hukum Islam bersifat ta'abudi dan ta'akuli. Ta'abudi berarti sifat dan tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, yakni beriman kepadanya, dan segala konsekuensinya berupa ibadah yang mengandung sifat ta'abudi. Yang kedua bersifat ta'akuli. Ta'akuli berarti bersifat duniawi dan dapat dipahami oleh nalar manusia atau rasional, maka manusia dapat melakukannya dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. Sekian presentasi pemaparan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.